disamakannya fungsi pandai besi, menghilangkan komponen-komponen yang menjadikan emas atau perak atau besi itu tercampur, menunjukkan bahwa memang ada emas, perak, besi yang murni, sehingga tidak terkotori dengan komponen yang lain, tidak tercampuri dengan komponen yang lain, dengan senyawa yang lain. Maka demikian pula dengan haji. Haji menggugurkan dosa-dosa. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadis tersebut dengan menyatakan, walaisa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Tidak ada balasan yang pas buat haji mabrur kecuali surga. Padahal kalau seseorang itu misalnya dengan hajinya hanya tergugurkan dosa kecilnya saja, dosa besar harus taubat. Kemudian selepas haji, padahal hajinya mabrur, dia meninggal dunia. Berdasarkan pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa dosa besarnya belum gugur, maka akan sulit dia mendapatkan pahala berupa surga. Sementara Nabi bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan setimpal untuknya melainkan surga. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan hadis-hadis ini, kecenderungan hati kami adalah mengikuti pendapat meskipun sebagian kecil ulama, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa keterangan beliau dalam Silsilatun Nurun 'ala Darb. Silsilatun Nur 'ala Darb itu awalnya adalah program radio dahulu, puluhan tahun yang lalu, sebelum ada media secanggih dengan teknologi seperti saat ini. Dan kumpulan ilmu didapatkan dari mereka para ulama melalui program radio ini. Di dalam penjelasan tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat bahwa haji yang mabrur menggugurkan seluruh dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan tentang bagaimana mengidentifikasi haji itu sebagai haji yang mabrur. Cirinya apa sih? Haji mabrur itu cirinya apa? Kata beliau, annahu yadhharu bi akhirih. Fa in raja'a khairan mimma kana urifa annahu mabrur. Kata beliau, haji mabrur itu terlihat di ujungnya, setelah selesai, di bagian akhirnya. Kalau seseorang berhaji, dia pulang menjadi lebih baik daripada yang dikenal dari dirinya sebelum itu, sebelum haji, maka itu adalah haji yang mabrur. Kemudian beliau juga berkata, wa zahiruhu ghufranu as-saghair wal kabair wat tabi'at. Dan zahir hadis ini, yang tergugurkan adalah dosa kecil, dosa besar, bahkan bekas-bekas dosa yang nanti akan tampil di hari kiamat, semuanya tergugurkan. Allahu Akbar. Ini rasa-rasanya jelas sekali perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-1275. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Satu umrah menuju umrah berikutnya adalah penggugur terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Jadi ada dosa-dosa yang dilakukan di antara satu umrah ke umrah yang lain. Maka umrah yang lain atau terakhir itu menggugurkan dosa sebelumnya sampai umrah yang pertama. Kalau dia umrah yang ketiga,
maka dosa yang ia lakukan antara umrah keduanya dengan umrah ketiganya ini menggugurkan dosa dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka kami sangat menganjurkan kepada siapa saja untuk tidak berkecil hati, bercita-cita bisa haji, bisa umrah. Ustadz, tapi saya realistis Ustadz, saya nggak punya duit banyak. Betul. Tapi jangan berkata, bahkan jangan terbetik dalam benak pikiran kita, berprasangka bahwa rasa-rasanya kayaknya untuk seperti saya, Allah tidak akan izinkan saya berangkat haji atau umroh. Kenapa? Ya saya ekonominya biasa begini-begini saja lah. Tidak harus karena hanya kemampuan kita itu bisa berangkat. Sudah doa saja dulu. Berprasangka baik saja dulu. Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk membukakan jalan siapapun yang sudah terpanggil dengan undangan haji ataupun umrah. Dan siapa saja yang sudah punya tekad untuk berhaji, sudah punya kemampuan, terpenuhi syarat kemampuan untuk berhaji atau berumrah, penuhi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajja falyata'ajjal. Fa innahu qad yamradul maridu wa tadallu ad-dallatu wa ta'ridul hajatu." Barang siapa yang berniat untuk haji, hendaklah ia bersegera. Jangan tunda-tunda. Kecuali kalau memang dapat antriannya panjang, ini beda. Tapi kalau seseorang mampu, segera. Kata Nabi, barang siapa yang hendak berhaji, sudah berkeinginan untuk berhaji, falyata'ajjal, hendaklah ia bergegas, bersegera. Cara apapun yang mampu untuk terjangkau selama itu baik, legal, halal, hendaklah ia bersegera. Kemudian Nabi sebutkan hikmahnya, fa innahu qad yamradul marid. Boleh jadi seseorang jatuh sakit, udah ingin haji, nggak bersegera, akhirnya dia jatuh sakit, nggak bisa haji. Au tadallud dhalla, atau kendaraan yang hendak ditungganginya untuk sampai ke Al-Masjidil Haram, ke Masyairil Hajj, akhirnya hilang, lenyap, rusak, terhalang dan lain sebagainya. Wa ta'radul hajah, atau ketika ditunda boleh jadi ada kebutuhan atau keperluan yang datang tiba-tiba. Maka bergegas. Dan ini dikuatkan dengan keumuman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kebajikan agar kita bersegera, fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan ayat-ayat semisal ini banyak dalam Al-Quran. Bersegera, bergegas, berlomba untuk kebaikan. Maka makna hadis ini dikuatkan dengan ayat-ayat tersebut. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau minimalnya berderajat hasan di ghairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 2874. Ya, bersegera. Ya, seseorang hendaknya bersegera. Dakhalna fil isya? Dakhalna? Baik, kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu, kepada muadzin dipersilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. 'Allahu Akbar, Allahu 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 Akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Berikutnya adalah hadis ke 1276. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qultu ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal. Afala nujahid? Faqal lakunna afdalul jihadi hajjun mabrur. Rawahul Bukhari. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duhai Rasulullah, kami memandang jihad adalah amal yang paling afdal. Ini bukan sekedar pendapat Aisyah, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzarwatu sanamil islami
Al-jihadu fi sabilillah. Puncak pengorbanan, pengabdian seorang hamba di dalam agama Islam yang terpuncak itu adalah al-jihad fi sabilillah. Maka Ibunda Aisyah mengucapkan atau bertanya, mengawali dengan apa yang beliau ketahui. Yang kami ketahui bahwa jihad itu adalah afdalnya, amal yang paling afdal. Afala nujahid? Tidakkah kita berjihad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lakunna afdalul jihad. Bagi kalian wahai para wanita, jihad yang paling afdal yaitu hajjun mabrur, haji yang mabrur. Artinya kewajiban jihad berlaku bagi laki-laki dan perempuan di kondisi tertentu. Karena justru jihadnya wanita itu tanpa peperangan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi bersabda, lakunna jihadun la qitala fihi. Kalian punya jihad tapi jihad tanpa peperangan. Apa itu? Al-hajju, berhaji. Makanya haji bagi seorang wanita sampai pun di zaman sekarang yang katanya fasilitasnya sudah sangat-sangat luar biasa, tetap saja bagi para wanita untuk berjihad itu luar biasa pengorbanan fisik terutama. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau seorang wanita haji tanpa mahram. Bagaimana jadinya? Oh tenang aja Ustadz, Wonder Woman. Wah, seorang perempuan bisa dengan dia bisa bela diri misalnya. Kalau ada orang macam-macam disikat kanan dan kiri. Wah, nah. Sudah disampaikan kemarin bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza wa inna imraati kharajat hajjah." Wahai Rasulullah, aku terkena kewajiban perang ini dan perang itu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan perang, diundang perang, maka itu menjadi fardu ain bagi setiap orang yang mampu. Dikecualikan anak-anak kecil, dikecualikan orang yang sudah lansia, dikecualikan para wanita. Tapi tatkala Nabi SAW mengumandangkan panggilan jihad, maka itu berlaku sebagai fardu ain. Makanya ketika ada panggilan jihad, justru anak-anak yang tidak masuk ke dalam panggilan jihad itu daftar. Nabi, saya masih kecil tapi saya mau ikut jihad. Sama Nabi diseleksi dulu. Rata-rata ditolak. Karena memang dia tidak terkena kewajiban jihad. Maka si sahabat penanya ini, wahai Rasulullah, aku terkena panggilan kewajiban jihad ini, di perang anu. Dan sesungguhnya istriku saat ini sedang keluar dari rumahnya melakukan perjalanan untuk haji. Dari Madinah menuju Mekah. 450 kilometer kurang lebih. 450 kilometer. Dari sini kemana? 450 kilometer dari sini kemana? Hah? Kemana kira-kira? Bapak-bapak yang biasa safar pakai mobil atau pakai motor. 450 kilometer kira-kira dari sini kalau ke arah timur kemana Pak? Ke Cirebon. Kalau barat ya. Kalau dari sini ke barat, dari sini ke Cirebon. 450 kilometer. Apa iya Pak? Kayaknya lebih. Maksudnya lebih kurang dari 450. Al-muhim. Wanita tersebut, istri dari sahabat penanya tersebut sedang melakukan perjalanan haji. Maka apa jawaban Nabi SAW? Intaliq wa hujja ma'amra'atik. Pergi susul istrimu itu. Berhajilah engkau bersama istrimu. Artinya sahabat ini gugur kewajiban jihadnya. Justru Nabi perintahkan beliau untuk susul istrinya, menjadi mahram bagi istrinya melaksanakan perjalanan ibadah haji. Subhanallah. Nah, bagi seorang wanita ada perjalanan jihad
yang tidak atau tanpa peperangan yaitu haji. Dan berat. Perjalanan ibadah haji itu berat. Laki-laki saja rasakan lumayan beratnya. Apalagi kalau kemudian melihat beberapa sarana yang kurang memadai. Dengan sarana seperti sekarang ini saja luar biasa berat. Sekarang itu sudah ada kereta cepat di Masyairul Haram. Antara Mina, Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah dan seterusnya itu terhubung dengan kereta api cepat gratis bagi jamaah haji. Bis yang jalurnya dipisahkan dengan jalur pejalan kaki dan lain-lain. Berat. Itu saja bagi para wanita berat. Makanya kata Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lakinnaha ala qadri nafaqatiki wa nasabiki. Akan tetapi engkau wahai Aisyah berhak mendapatkan pahala sesuai dengan kadar yang kau keluarkan sebagai biaya haji dan letihmu menjalankan ibadah haji tersebut. Subhanallah. Makanya ibu-ibu yang membayangkan ingin haji, ingin umrah, hendaklah ditemani oleh mahramnya. Hendaklah ditemani oleh mahramnya. Karena apalagi kita dari Indonesia. Tadi 450 km kalau dari sini sampai kira-kira ke Cirebon saja. Itu jelas safarnya. Dari sini ke Saudi Arabia berapa kilometer itu? Mungkin sekitar 1.200 atau lebih daripada itu. Kilometer. Itu berapalah? Wallahu alam. Saya enggak ingat berapa kilometernya. Ya pasti diperlukan mahram dalam perjalanan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain ya menguatkan tentang kondisi beratnya haji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan kebaikan. Ada hadis yang menarik. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, saya sambung dulu hadis yang ada di dalam kitab. InsyaAllah kita sampaikan tambahan hadis yang berkaitan dengan mulianya balasan bagi haji dan umrah di pekan atau di pertemuan mendatang insyaallah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha pada hadis berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthara min an ya'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun di hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya dari ancaman api neraka lebih banyak dibandingkan dengan hari Arafah. Ada hari Arafah, ada hari-hari yang lain. Ada janji di waktu-waktu tertentu Allah membebaskan hamba-hambanya dari ancaman siksa neraka. Ada hari Arafah. Dan juga ada setiap hari bulan Ramadhan, di mana Nabi SAW menyatakan, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadhan, ughliqat abwabun nar falam yuftah minha bab, futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab, wa sufidatis syayatin wa maradatul jin, wa yunadi munadin minas sama' ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir." Walillahi utaqa'um minan nar wa dzalika kulla laila. Nabi SAW dalam hadis kalau tidak salah dibawakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menyatakan, apabila tiba malam pertama bulan Ramadhan, maka ada 5 yang spesial pada bulan Ramadhan, tidak ada di bulan yang lain. Salah satunya Nabi sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hamba yang dikehendakinya untuk dibebaskan dari ancaman siksa neraka itu tiap malam. Tiap malam,
fulan yang Allah kehendaki dari hambanya terbebas dari api neraka. Di keesokan malamnya, fulan yang Allah kehendaki dibebaskan dari ancaman siksa neraka. Tapi kalau dibandingkan dengan hari Arafah, berdasarkan hadis ini, Nabi menyatakan Allah tidak ada satu hari pun di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari ancaman siksa neraka di hari tersebut melebihi hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Di serangkaian perjalanan ibadah haji. Tanggal berapa hari Arafah? 9 Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwa haji ini luar biasa. Hanya ketika seseorang subhanallah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa haji, berhajilah. Ustadz, apakah hanya orang yang berhaji yang dapat keistimewaan bisa dibebaskan dari ancaman api neraka? Tidak. Orang yang tidak haji pun bisa. Akan tetapi orang yang sedang berhaji kemungkinannya lebih besar. Karena dia mendapatkan dua keistimewaan hari Arafah sekaligus. Tempatnya, harinya. Sementara yang tidak berhaji hanya dapat waktu atau harinya. Tempatnya dapat atau tidak? Tidak dapat. Yang haji dapat dua-duanya. Dia dapat hari Arafah, dia sedang berada di Arafah. Kalau kita mampu untuk ibadah haji, haji. Sudah tahun ini haji, tahun depan haji lagi, boleh Ustadz, boleh banget. Kalau sama pemerintah dibolehkan. Tapi kabarnya kan ada ketentuan. Tidak bisa setiap tahun. Kalau tidak salah 5 tahun sekali atau 7 tahun sekali, bahkan sekarang kabarnya 10 tahun sekali. Kecuali petugas. Kalau petugas mau tidak mau dia harus selalu berangkat. Petugas kesehatan, ofisial pelaksanaan ibadah haji dan macam-macamnya. Ya. Makanya orang kalau bisa haji, jangan tunda. Jangan tunda. Yang lain bisa ditunda, kalau sudah bisa haji, man arada an yahujja, man arada al-hajja falyata'ajjal. Hendaklah ia bergegas. Ustadz, duitnya baru bisa buat satu orang. Saya pengennya berangkat haji sama istri. Berangkat dulu. Semoga Allah bukakan rizki. Nanti berikutnya bisa berangkat sama istri. Yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, apapun yang diinfakkan di jalan Allah, fa inna Allah yukhlifuh. Sesungguhnya Allah akan menggantinya. Allah akan bukakan jalan dari pintu yang tidak disangka. Kalau program haji khusus, kalau tidak salah, masa tunggu atau masa penantiannya sekitar 7 tahun, bisa cepat mungkin 5 tahun. Tapi kalau ketentuan secara antrian ya, 10 tahun baru bisa, hanya bisa 1 kali, ya berarti 10 tahun sekali. Tidak masalah. Kalau bisa, berangkat. Ustadz, saya untuk menanti 10 tahun juga panjang Ustadz. Apalagi kalau yang reguler bisa sampai 20-an tahun lebih, 30-an tahun lebih. Ya sudahlah, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau punya duit, baru bisa umroh saja, umroh. Enggak harus dipaksakan haji, umroh. Kalau bisa umrohnya bulan Ramadan, umroh di Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dengan hadis ini kami tutup, kemudian insyaallah dilanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan mendatang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan ayahnya Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah au hajjatan ma'i, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan ta'dil, mengimbangi haji. Jadi pahala umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji.
Dalam riwayat yang lain, lebih istimewa lagi. Au hajjatan ma'i. Satu umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti berhaji bersamaku, kata Nabi. Masya Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalnya nabung, untuk haji belum bisa. Atau bisa tapi terkena masa penantian yang sangat panjang. Kemarin sudah haji, punya duit mau haji lagi besok tahun berikutnya nggak bisa. Karena ada ketentuan hanya bisa sekian tahun sekali. Sementara ada duit lagi, dia mampu untuk tetap menafkahi keluarganya, mencukupi semua kewajibannya. Dan ada tersisa bisa untuk berangkat umrah. Rekomendasinya adalah umrah di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa sebuah umrah di bulan Ramadan sama senilai dengan haji atau haji bersama Nabi. Subhanallah. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan haji yang seseorang sudah berniat sekali untuk berhaji tetapi terhambat dengan menunggu antrian yang lama? Apakah termasuk gugur dosanya? Kalau memang terhalangi dengan antrian yang panjang, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi kalau mau disamakan tergugurkan dosa-dosanya, tentu tidak. Tidak sama dengan yang haji. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala semoga sudah mencatat niat untuk berhaji tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jika ada sepasang suami istri, suaminya murtad dan istri masih beragama Islam, apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Apakah dia harus bercerai atau tetap mempertahankan status pernikahan? Dia harus dipisahkan. Wali wanita tersebut, wali si ibu ini, si istri ini harus segera mengambil tindakan. Tidak boleh dilanjutkan. Jatuhnya berzina. Karena seorang wanita muslimah tidak boleh berada di bawah kepemimpinan keluarga atau kepemimpinan rumah tangga seorang non muslim. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di dalam ayatnya. Yang harus dilakukan adalah wanita tersebut segera dengan bantuan para walinya, bapaknya, abangnya, pamannya, kakeknya, keluarganya, untuk memisahkan wanita tersebut dari si suami. Ya bisa baik-baik saja, ya tidak harus jadi konflik, tidak harus ribut berkepanjangan. Bisa baik-baik saja. Karena engkau telah keluar dari Islam, maka aku akan kembali kepada pangkuan keluargaku, pamanku, abangku, dan seterusnya, bapakku, mereka akan mengambilku kembali. Kemudian ada khilaf di antara para ulama apakah fasakh artinya terbatalkan ataukah jatuhnya adalah cerai dan tidak bisa kembali kecuali dengan keislaman laki-laki tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau haji kita mendapatkan ampunan dosa kecil dan besar. Nah, umrah di bulan Ramadan apakah sama apa yang kita dapatkan seperti haji? Tidak. Kalau umrah butuh dalil. Untuk menyamakan umrah 100% seperti haji perlu dalil. Yang Nabi SAW sampaikan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq. Tidak menyebutkan al-umrah. Bahkan al-umrah Nabi SAW menyatakan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Satu umrah untuk umrah yang lainnya akan menjadi penggugur dosa-dosa dengan syarat dia meninggalkan dosa yang besar. Ya. Sementara tidak demikian dengan haji. Wallahu a'lam. Ustadz, apabila orang beragama Islam lalu dia murtad, setelah itu dia masuk Islam lagi, apakah dosanya yang dulu akan diampuni? Akan diampuni.
Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Kalau seseorang masuk Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam kembali, maka Allah subhanahu wa ta'ala masih menerima taubat seorang hamba malam yugharghir. Selama belum terjadi ghargharah, tercabutnya nyawa sampai di kerongkongan. Artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Dan selama belum tiba hari kiamat, terbitnya matahari dari arah barat, maka semua keislaman dapat menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Wallahu a'lam. Apakah boleh menikahi perempuan ahlul kitab yang maharnya menggunakan si wanita ini masuk Islam atau mu'allaf? Maksudnya gimana? Gak paham saya. Maharnya wanita ini masuk Islam, berarti dia muslimah atau ahlul kitab? Saya tidak paham pertanyaannya, Allahu a'lam. Apabila kita berpuasa, tiba-tiba tanda masuk maghrib tidak terlihat. Misalkan mendung gelap, hujan deras. Bagaimana kita mengira masuk waktu maghrib? Kalau di zaman sekarang rasa-rasanya tidak sulit mengetahui waktu maghrib. Terdengar kumandang azan, tidak harus dari masjid terdekat kita, masjid yang jauh juga kalau suara sound systemnya lumayan kencang kita bisa dengar. Mati lampu Ustadz, gak kedengaran apa-apa. Aplikasi. Atau dengan perkiraan waktu yang diperkirakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Bisa menjadi acuan insyaAllah. Ya. InsyaAllah itu bisa. Kalau kita betul-betul tidak tahu sama sekali, tersesat di hutankah, di padang pasirkah misalnya, di tengah lautankah misalnya, gelap, mendung, mungkin mau hujan atau semisalnya, kita nggak yakin ini sudah buka atau belum. Ya kalau dengan perkiraan waktu tertentu, ya kemudian ada indikasi-indikasi tersisanya semburat cahaya mentari di ufuk barat di sore hari, tanda bahwa matahari sudah tenggelam. Bisa dengan indikasi. Kalau di zaman sekarang rasa-rasanya insya Allah jauh lebih mudah ya untuk mengetahui masuknya waktu sholat maghrib atau waktu sudah berbuka. Wallahu a'lam. Yang terakhir, hal hunaka afdal min siyami Dawud. Ini pakai berbahasa Arab. Apakah ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud? Dari sisi siklus tidak ada. Puasa nafilah yang paling dekat jaraknya secara siklus, puasa tidak. Yang paling bagus adalah puasa Daud. Dan Rasulullah SAW menyatakan afdalus siyamu Nabiyillahi Dawud. Kana yasumuna yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Nabiullah Daud alaihi salam. Dahulu beliau satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Ya. Kecuali dengan waktu-waktu tertentu, misalnya puasa Sya'ban. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita pelajari pada beberapa kesempatan yang lalu. Nabi SAW berpuasa hampir di keseluruhan Sya'ban. Bahkan kata Ibunda Aisyah, bahkan berpuasa di seluruh Sya'ban. Tapi hanya terbatas pada Sya'ban saja. Kalau puasa Daud itu kan sepanjang masa. Satu hari puasa, satu tidak, satu hari puasa, satu tidak, satu hari puasa. Jadi secara siklus berkesinambungan paling afdal adalah puasa Daud.
Puasa yang lain seperti puasa misalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagus. 1 sampai 9. Kalau 10 nggak boleh karena kita sedang beridul adha. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah silakan berpuasa. Nggak pakai siklus 1 hari puasa 1 hari tidak. Tapi itu hanya di awal 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Adapun siklus secara terus menerus berkesinambungan, wallahu taala a'lam, yang terbaik secara siklus ya adalah siyam Daud. Adalah siyam Daud. Adapun afdal dari sisi-sisi yang lain, maka sebagaimana hadis Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Kemudian juga ada puasa-puasa tertentu yang dijelaskan oleh Nabi SAW memiliki keutamaan mengampuni dosa-dosa yang 1 tahun sebelumnya. Ada juga mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Tapi itu hanya 1 hari. Adapun secara siklus, wallahu ta'ala a'lam, yang terbaik adalah puasa Daud. Demikian saja yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jal, dan apabila terdapat kekeliruan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita kembali kepada kebenaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.